Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kita tentang Ihya'us Sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan dan enggak diperdulikan oleh umat Islam. Ya. Di antara sunnah-sunnah khisalul fitrah yaitu alla yadruk sya'ral anah arba'ina yauman. Jadi pembahasan yang sebelumnya tidak membiarkan bulu ketiak tadi tidak cukur lebih dari 40 hari. Dan sama yaitu al-istihdad yaitu halqul anah. Kita tahu tidak membiarkan bulu kemaluan tidak dicukur lebih dari 40 hari. Baik itu laki-laki atau perempuan. Ini kama qala al-Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan al-anah asy-sya'rul ladzi fawqa dzakarir rajul, rambut kemaluan yang ada di sekitar kemaluan laki-laki. Dan begitu juga asy-sya'rul ladzi hawalai farjil mar'ah, di rambut kemaluan, yaitu bulu kemaluan yang ada di sekitar kemaluan perempuan. Dan dalam bahasa fikihnya diartikan dengan al-istihdad. Ittafaqal fuqaha anna halqal ana sunnah lirrajuli walin nisa. Baik laki-laki ataupun perempuan, para ulama sepakat bahwasanya mencukur bulu kemaluan tadi hukumnya sunnah. Wal ashah, bahkan menurut pendapat qaul yang sahih, yang ashah, inda Syafi'iyah yajibu 'ala zaujah idza amaraha zaujuha. Bahkan hukumnya bisa menjadi satu kewajiban terhadap seorang wanita apabila yang memerintahkan itu suaminya. Dan juga Imam Madhab Maliki menjelaskan demikian. Adapun amar atau hadis yang memerintahkan sunniyatu halqil anah, disunatkan seseorang tadi mencukur bulu kemaluan, baik laki-laki atau perempuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, al fitratu khamsun au khamsun minal fitrah. Faqad warada, maka terdapat satu riwayat hadis. Al fitratu khamsun au khamsun minal fitrati. Khamsun minal fitrah, 5 termasuk sunnah. Fitrah, yang pertama al-khitan, yaitu seorang melakukan khitan. Wal istihdad, dan melakukan istihdad, baik laki-laki atau perempuan dianjurkan untuk berkhitan. Yang selanjutnya adalah istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan laki-laki atau perempuan. Yang ketiga natful taqlimul adhafir, mencukur, memotong kuku. Wa qassus sarib, dan menggunting atau merapikan kumis, mencukur kumis. Wa an Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyrun minal fitrah, ada 10 termasuk hal-hal khisalul fitrah. Yang pertama qassus syarib, yaitu mencukur kumis, merapikan. Wa ifa'ul lihya, merapikan jenggot, menipiskan jenggot, tidak terlalu mempertebal. Wasiwak, memakai siwak. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan.
qasul adhafir, memotong kuku, ghuslul barajim, menyela-nyelai jari tangan kaki, natful ibti, memotong, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, ya. Bagian ulama yang ke-10 juga al-madmadah, berkumur-kumur. Ini termasuk kita apa? Termasuk sunnah dalam melakukan istihdad atau halqul anah. Mana yang paling afdal, mana yang paling utama antara melakukan mencabut bulu kemaluan atau mencukur? Ammar rajul, adapun untuk yang laki-laki, ya, ini hanya cuma sekedar wasilah perantaranya antara mencukur atau natfu. Ya. Adapun orang laki-laki, la khilaf bainahum annal halaq afdal. Bahkan al-Hanafiyah dalam madhab Abu Hanifah, as-sunnah al-halqu lirrajul wan natfu lil mar'ah. Jadi mencukur untuk yang laki-laki dan mencabuti untuk perempuan. Dan menurut Imam Madhab Maliki, al-halqu lirrajul wal mar'ah, mencukur untuk seorang laki-laki dan perempuan, bahkan makruh untuk mencabutnya, ya, untuk perempuan makruh, ya. Ala kulli hal, dari beberapa pendapat para ulama tadi, maksud dari tujuan tadi al-izalatul anah, yaitu menghilangkan bulu kemaluan yang ada pada laki-laki atau perempuan, dan diusahakan tidak lebih dari 40 hari. Allah yatruk kama qala min hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, waqata lana fi qashi syarib wa taqlimil adhafir wa natfil ibti wa halqil anah alla yutrak aksar min arba'ina yauman. Tidak lebih dari 40 hari. Dan dalam rambut atau bulu kemaluan atau bulu ketiak yang dicukur tadi disunatkan juga mendafan, yakni dafnu kullu ma yakhruj minal insan min sya'rin wa dhufrin wa ghairihi. Jadi setiap bulu rambut yang dicukur, baik kumis atau bulu kemaluan atau kuku, maka disunatkan, ya, ayat fanahu, menguburkannya, yaitu menggali tanah, ya, pakai sendok atau pakai cangkul, misalnya untuk rambut, dan kuku, potongan kuku atau potongan rambut atau potongan bulu kemaluan tadi dikubur di dalam tanah. Ya. Waqad amara urwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bidafni sya'ar wal atfar. Terdapat satu riwayat bahwasanya Nabi memerintahkan untuk menguburkan rambut yang dicukur, ya, dan kuku, ya, karena termasuk bagian dari manusia. Ini termasuk apa? Sunnah Nabi yang perlu kita perhatikan. Dan diantaranya inda izalatil adhafir, ketika seseorang tadi memotong kuku, maka ulama menganjurkan juga diusahakan kalau kita memotong kuku pada hari-hari, yaitu yaumul khamis, pada hari Kamis, hari Senin atau hari Jumat. Dan ketika memotong kuku diusahakan wa inda izalatil adhafir au halqis sya'ri antakuna ala taharatin dzakiran lillahi ta'ala. Ketika seorang tadi menghilangkan kuku
memotong kuku atau mencukur rambut, maka hendaklah dalam keadaan suci berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kan motong kuku sambil cerita sambil ngomong dengan teman, enggak terasa. Padahal yang disunatkan ketika kita motong kuku, baik itu pada hari Kamis atau pada hari Senin atau pada hari Jumat, yang dianjurkan yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersuci, mempunyai wudu, dan dalam keadaan zikir kepada Allah taala. Kita sebut Allah, 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 Allah. Dalam meskipun enggak ada di lisan kita, tapi hati kita dalam keadaan berzikir. Ini dalam keadaan ketika memotong kuku atau kita cukur rambut, ya. Dalam keadaan cukur rambut, datang ke tukang cukur. Ketika kita dicukur rambut kita berzikir, hati kita banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di antara khisalul fitrah qasyu syarib hatta tabina hamratus syafaqah. Hamratus syafah. Mencukur kumis sampai nampak merah dari bibir kita. Jadi merapikan kumis kita. Tidak membiarkan kumis kita panjang, enggak beraturan, ya. Tapi kita rapikan kumis kita. Dan ini diusahakan tidak melebihi dari 40 hari. Ya, jadi Islam enggak ngelarang seseorang tadi mempunyai kumis, seorang tadi mempunyai jenggot atau brewok, ya. Tapi dianjurkan untuk merapikan semua tadi, merapikan kumisnya, merapikan jenggotnya, agar dalam keadaan agar dalam keadaan rapi, tidak dalam keadaan enggak beraturan. Ya. Ini yang dianjurkan oleh agama Islam dari khisalul fitrah, dari perkara-perkara yang dianjurkan dalam membersihkan badan kita. Ya. Adapun di antara sunnah khisalul fitrah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iddihanu ghibban. Ini kita dianjurkan juga untuk memakai minyak, melumuri badan kita dengan minyak, yaitu minyak zaitun ketika terjadi kering, atau memakai hand body, badan kita, kaki kita, tangan kita, ya. Tapi ghibban dengan jarang, enggak sesering mungkin, enggak tiap hari, ya mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali ketika terjadi kulit kita mengalami kekeringan. Ini juga termasuk sunnah Nabi. Ya. Juga yang enggak kalah pentingnya termasuk sunnah Nabi, al-iktihalu witron, memakai celak dalam hitungan witir, dalam hitungan ganjil, baik laki-laki atau perempuan. Ini yang dilakukan oleh Nabi dan disunatkan. Dan memakai doa ketika seorang tadi memakai celak, ya, Allahumma nawwir. Dan di antara doa yang dianjurkan Nabi ketika memakai celak, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Ini di antara doa Nabi yang dianjurkan ketika memakai celak. Ini Allahumma nawwir basari wa basirati. Ya Allah, berilah penerangan, berilah cahaya pada mata hatiku dan mata yang kita gunakan untuk melihat sehari-hari. Waj'al sarirati khairan min alaniyati. Jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku. Jangan penampilannya saja di depan orang, ya. Seperti orang yang
mengerti ilmu agama tapi dia nggak ngerti, atau batinnya dia bagus tapi zahirnya kurang. Waj'al alaniyati sholihah, dan mohon kepada Allah Ta'ala apa yang nampak dalam diri kita kelihatannya baik, bukan hatinya, tapi apa yang kita lakukan di mata manusia terlihat baik, dan hati kita juga mempunyai hati yang solehah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan melakukan apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tetap istiqomah, tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap sunnah yang kita lakukan akan mempunyai derajat tersendiri nantinya di surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mendapatkan syafaat dan pertolongannya di kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.